Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang membinasakan umat-umat terdahulu itu seperti itu. Wallahi, demi Allah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Andai Fatimah putrinya Muhammad sendiri yang mencuri, maka aku akan potong tangannya. Itu sifat adil. Anakku mencuri, saya potong tangannya. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak peduli dia. Ya, itulah yang dimaksud dengan adil, sifat adil. Jadi sangat betul apa yang disampaikan di dalam riwayat ini, bahwa al-adla siratahu. Keadilan itu adalah akhlaknya, sirahnya, sejarah mulianya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lima baina yadaykum minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad. Itu kata Nabiullah Isa. Katanya apa dia? Ingatlah ketika berkata Nabiullah Isa kepada Bani Israel, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian yang membenarkan kitab-kitab sebelum Injil, yaitu kitab Taurat. Dan aku menyampaikan berita gembira kepada kalian." Ini disebut dengan tabsyir, mubasyiran. Ya, akan adanya nabi setelahku yang namanya adalah Ahmad. Ya, wa ajma'u bihi ba'dal furqah, dan aku mengumpulkan karenanya ba'dal furqah, setelah perpisahan. Maksudnya apa? Setelah si bombe, setelah si benci antara satu dengan yang lain, dengan hadirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba hati yang saling tidak suka antara satu dengan yang lain, wabil khusus penduduk Madinah itu kemudian menjadi akur, menjadi satu. Di antaranya adalah suku Aus dan suku Khazraj. Itu dari dulunya itu tidak pernah akur, bertempur terus. Begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dilantik, kemudian hijrah ke Madinah, Rasulullah yang mendamaikan suku Aus dan Khazraj itu. Dalam ayat dikatakan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika kalian itu saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Kemudian Allah alafa baina qulubikum, lembutkan hati di antara kalian, akhirnya kalian menjadi bersaudara. Para mufassir mengatakan asbabnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Tabsyirut Taurati bihi ila anqala. Waruya misluhu an Abdullah bin Salam, sampai kepada wal afu wal ma'rufu khuluquhu, itu ya. Sampai mana? Sampai di situ tadi. Wal afu wal ma'rufu khuluquhu. Setelah itu wal adlu siratuhu. Dari mana itu awalnya? Wa fi ba'di turuqil hadisi wala sakhba fil aswaki wala qawwala ya lil khana'i usaddiduhu li kulli jamilin
wa ahabu lahu kulla khuluqin karimin wa aj'alu as-sakinata libasahu wal birra syi'arahu ya. Berarti bacanya wal adlah ya, itu asalnya wal adlah siratahu ya, wa aj'alul adla siratahu. Oke, silahkan baca. Siapa? Ya, silahkan ya. Siapa namanya? Rahmi. Bisa? Bisa? Belum bisa? Fathul Qarib 2 siapa? Fathul Qarib 2. Melda. Ya, silakan. Melda. Ya. Baca. Sembarang ya, Melda. Ya, silakan. Silakan. Perbaiki bacanya, nah. Kalau tidak bagus bacanya beralih ke lain. Ya, Meli silahkan. Ya. Fathul Qarib Mina. Coba yang depan saya siapa namanya? Amel. Ada kitabnya? Ya, silahkan Amel. Coba. Belum bisa juga? Siapa? Mana Ali Febriana? Ya, silahkan. Silahkan. Ali Febriana. Mana orangnya? Biar misalnya baca. Biar namanya juga belajar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wal adla dibaca nasab ya. Dia atap kepada mana? Wa aj'alus sakinata libasahu. Dari situ asalnya ya. Wa aj'alus sakinata libasahu. Dan aku jadikan ketenangan itu adalah pakaiannya. Wal adla siratahu. Begitu. Wal adla dan keadilan siratahu adalah ya akhlaknya ya, sejarah yang berkaitan dengan perilaku baiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan sirah. Jadi adla, keadilan itu ya, bersikap adil itu adalah akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi ada yang sama dengan yang diriwayatkan sebelumnya yang ada pada kitab Taurat terkait dengan sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis itu? Nah, inilah yang sedang kita baca. Oke. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa aj'alul adla siratahu," dan aku jadikan keadilan itu adalah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, adil itu ya di dalam beberapa ibarat, kalau saya tidak salah di dalam kitab Mawahibul Ladunniyah itu dikatakan bahwa adil itu kalau antara hamba dengan Tuhannya, sifat adilnya hamba kepada Tuhannya adalah imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi, yaitu menunaikan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya, dan lebih mengutamakan Allah berbanding dirinya. Ada tambahan, lebih mengutamakan Allah berbanding dirinya. Nah, itulah sifat adil hamba terhadap Tuhannya. Nah, kalau antara hamba ya, dengan dirinya, ya, apa dia? Yaitu selalu menanamkan sifat sabar terhadap diri sendiri. Ya, kalau kita mau berlaku adil kepada diri kita, tanamkan at-tasabbur, sifat sabar kepada diri kita, dan kita merasa kasihan, kita merasa tidak mau diri kita terjerumus kepada kebinasaan, baik itu perkara dunia apalagi perkara akhirat. Jadi kita cegah diri kita untuk terjerumus ke dalam kebinasaan. Itu bentuk keadilan kita kepada diri kita. Nah, kemudian keadilan kita terhadap sesama kita,
kata beliau adalah an-nasihat bazlun nasihati, yaitu menyerahkan nasihat, ya, menyampaikan nasihat kepada sesama kita, ya, kemudian as-sabru ala adahum, dan kita dituntut untuk bersabar terhadap penganiayaan, terhadap penindasan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, itu bentuk keadilan kita terhadap orang lain. Itu dipaparkan kalau saya tidak salah di dalam kitab Al-Mawahibul Laduniyah, kalau saya tidak salah. Dikatakan dibagi adil itu kepada adil hamba kepada Tuhannya, kepada dirinya, dan kepada sesamanya. Di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan begini, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu menyeru, memerintahkan untuk berlaku adil dan untuk berlaku baik terhadap siapa saja. Itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, di ayat lain juga mengatakan wa aslihu bainahum wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra fa qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa qasitu innallaha yuhibbul muqsitin. Ya, damaikanlah antara dua saudaramu yang berkelahi, yang bertentangan, dan berlaku adillah, ya, terhadap keduanya. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang berlaku adil. Nah, itu salah satu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang di dalam Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah akhlaknya siapa? Yang depan dulu. Siapa namanya? Amel. Nah, akhlaknya siapa? Akhlaknya. Baru pagi-pagi sudah tidak fokus. Apa? Akhlaknya siapa? Oh, oke, sampingnya tes fokusnya. Akhlaknya siapa? Ya Allah ya Karim. Oke, yang baca. Akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Di dalam Al-Qur'an saya bilang ada perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk berlaku adil. Ini yang sedang kita bahas ini loh. Gitu. Al-adlu siratahu. Ada perintah Allah untuk berlaku adil. Ayat itu mengatakan fa aslihu bainahuma wa qasitu, ya, innallaha yuhibbul muqsitin. Fa aslihu bainahuma, damaikanlah antara dua saudaramu yang sedang bertengkar, yang berkelahi. Damaikan keduanya dan berlaku adillah kepada mereka. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang yang berlaku adil. Itu kata Al-Quran, perintah Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang berbicara akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu loh yang saya maksud. Jadi akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhu. Pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya, siapa yang ditanya kemudian dijawab bahwa akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran? Ingat masih? Ada sahabat yang bertanya kepada siapa? Oke, yang tahu saja kalau masih ingat. Bagus. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ada sahabat bertanya kepada beliau, akhlaknya Rasulullah itu bagaimana sih? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidatuna Aisyah, kana khuluquhu Al-Qur'an. Adalah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Dan ayat yang saya bacakan tadi itu adalah ayat Al-Quran, yang mana itu adalah sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sedang kita baca di awal-awal di sini adalah adil. Penting itu bersikap adil. Adil itu ya tidak ke kiri, tidak ke kanan, atau ke kanan juga dan ke kiri juga. Yang jelasnya ada di tengah-tengah. Itulah yang dimaksud dengan keadilan.
terkait dengan orang yang berada pada posisi itu, pada sikap yang seperti itu, bahkan dikatakan sebagai orang yang telah mencapai maqam orang yang ikhlas. Ikhlas itu tidak kemana-mana, tidak ke sana, tidak ke sana. Jadi kata para ulama, al-istiwa'u bainal dhammi wal madhi. Sama itu antara ad-dhammi, celaan, dan pujian di mata dia. Dicela dia, ya biar sikapnya tidak goyah. Dipuji dia, sikapnya juga tidak goyah. Nah, orang yang seperti ini adalah orang-orang yang betul-betul ikhlas. Dalam ibarat lain dikatakan bahwa al-istiwa'u bainal hajari wal madar, sama antara batu biasa dan juga intan berlian. Sama ji. Ya, karena memang pada hakikatnya sama. Berlian, unsur berlian apa nak? Kita dulu. Berlian. Ya, unsur berlian. Maksudnya berlian itu terbuat dari apa sih? Gitu loh maksud saya. Batu. Oke. Kalau kerikil, dari apa itu kerikil? Batu. Berarti sama. Nah, berarti sama. Oke. Saya tanya lagi. Kalau ini terbuat dari apa ini? Ini apa? Ya, bagus ya itu. Apa itu terbuat dari? Ya apa? Maksud saya apa itu namanya dulu? Apa namanya dulu? Apa? Aluminium? Apa namanya? Apa bahasa anunya itu? Ya stainless lah atau apalah istilahnya. Kalau apa ini? Oke, nampang itu terbuat dari apa itu? Besi. Oke, saya tanya emas. Emas ya? Ya, emas. Ya. Dengan besi, dengan timah, dengan stainless, dengan tembaga itu kira-kira sama enggak? Oke. Kalau besi itu unsur apa? Dia terbuat dari apa? Dia apa asalnya itu besi? Besi itu bahasa lainnya apa? Ya, kayak tadi kan berlian, misalnya intan. Dia adalah batu. Kalau besi? Nah, kalau besi? Bagus. Nah, logam. Nah, saya tanya, kalau emas? Logam mulia. Logam. Besi dan emas sama-sama logam. Nah, itu dia. Jadi orang yang betul-betul ikhlas itu sudah sama itu di matanya. Jadi antara emas dengan perak, dengan besi, antara batu, intan dan lain sebagainya, unsurnya sama, yaitu sama-sama dari satu sumber, kurang lebih seperti itu. Nah, itu salah satu ciri khas yang disebutkan oleh para ulama terkait orang yang betul-betul ikhlas, yang mana itu juga bagian daripada takrib keadilan. Nah, jadi kita tidak goyah lah. Jadi jangan berlaku apa bahasa kasarnya nepotisme. Ketika kita punya jabatan, ketika punya kekuasaan, yang kita kasih masuk kepada lembaga kita, yang mendaftar di sekolah kita dan lain sebagainya, itu kalau orang yang teman kita, keluarga kita perlancar urusannya. Tetapi kalau bukan keluarga kita, bukan teman kita, orang kita tidak kenal, apalagi musuh kita misalnya, dipersulit. Adil nggak itu yang begitu? Tidak. Ya, itu bahayanya berlaku tidak adil. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman beliau itu ada seorang perempuan, ada seorang laki-laki yang bernama Sawad Al-Ghaziyah. Jadi laki-laki ini berada pada perang Badar. Waktu itu, waktu perang Badar, berbaris pasukan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang meluruskan safnya para tentara yang sedang berbaris itu. Nah, berjalan layaknya seperti seorang panglima perang, dilihat kiri kanan, diluruskan. Nah, dari sana jalan sampai ke sana, memastikan apakah saf itu lurus. Jalan. Ternyata di antara baris saf itu ada seorang prajurit yang tidak bagus safnya. Dia berantakan, beraturan, artinya agak ke depan dia sedikit, tidak lurus. Nah, pada saat itu dia tusuk, maksudnya dia tusuk dengan sesuatu yang sedang dia pegang ya. Pada saat itu ada yang sedang dipegang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia dorong orang tersebut menggunakan alat itu. Dia suruh agar supaya lurus, ya kasih lurus, jangan terlalu keluar. Kasih lurus oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang itu bernama Sawad Al-Ghaziyah. Nah, pada saat itu kata prajurit tersebut,
Auja'tani ya Rasulullah, kamu membuat aku kesakitan wahai Rasulullah, faqidni. Maka kalau begitu kamu juga harus dibalas ini, harus dibikin sakit juga, kurang lebih seperti itu. Walladzi ba'atsaka bil adl, demi yang telah mengutusmu dengan keadilan. Itu kata laki-laki tersebut. Oh, sakit kau hai Rasulullah. Nah, kan dorong oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya lurus sopnya. Nah, ini laki-laki merasa kesakitan waktu ditusuk seperti itu. Akhirnya dia pun bilang, oh, ini harus dibalas juga. Kamu harus juga diperlakukan seperti itu supaya adil demi jiwa yang mengutus kamu dengan keadilan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nah, ya. Nah, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sikap adil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya mau. Nah, pada saat itu, oke, silahkan tusuk saya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, laki-laki itu kemudian mengatakan, wah, tidak adil ini wahai Rasulullah, saya kan ini tidak pakai baju, sedangkan engkau itu pakai baju, ya buka bajumu itu supaya adil. Nah, buka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan sifat adil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, buka. Begitu nak buka bajunya, kemudian laki-laki itu mendekat, tiba-tiba nak peluk Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian yuqabbilu batanahu, dikecup perut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaget Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mau fa'alaka bihadza? Apa yang menyebabkan kamu melakukan seperti ini? Dikira mau ditusuk, betulan ternyata tidak, mau dipeluk kemudian dikecup perut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Sawad Al-Ghaziyah pada saat itu, ini adalah waktu peperangan wahai Rasulullah, dan aku tidak tahu nasibku ke depan, entah aku hidup atau mati. Jadi karena tidak yakin apakah aku hidup atau mati, maka aku ingin agar supaya yang terakhir kalinya, kalau saja aku mati ya, aku ingin terakhir kalinya kulit tubuhku bersentuhan dengan kulit tubuhmu. Itu yang aku inginkan. Nah, itu kata laki-laki tersebut. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada dia kebaikan. Oh, bayangkan itu adilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai dia mau untuk diperlakukan secara adil hatta oleh bawahannya sendiri, seorang prajurit biasa. Nah, itu seorang pemimpin. Nah, kalau seorang presiden zaman sekarang atau atasan, kira-kira ada nggak yang mau begitu? Ya, jangan juga bilang tidak ya. Artinya ada juga yang baik, banyak juga yang baik, mungkin ya, tapi ya mungkin jarang yang seperti itu. Ada seorang perempuan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat mengatakan jariyah, ya budak perempuan, ada yang mengatakan anak-anak, ada yang mengatakan budak perempuan. Budak perempuan ini atau perempuan ini mengambil barang orang lain, mencurilah, bahasa kasarnya seperti itu. Nah, nisab yang sudah dia curi, yang dia ambil itu sudah mencapai syarat untuk dipotong tangannya perempuan tersebut. Kemudian terjadi masalah karena perempuan ini atau jariyah ini terkenal di kalangan para sahabat yang lain sebagai yang baik orangnya. Baik orangnya ini kasihan. Cuma ya dia punya penyakit ya namanya juga suka mengambil barang orang itu terkadang merupakan suatu penyakit ya. Dia punya penyakit seperti itu, tetapi perempuannya bagus. Nah, karena dia baik, akhirnya sahabat yang lain bersimpati, merasa, wih kasihan ini, mau dipotong tangannya ini. Nah, jadi mereka pun itu bermusyawarah, kira-kira bagaimana caranya kasihan agar supaya jangan lalu kasihan potong tangannya itu perempuan, ya namanya juga kesalahan, ya maaf kami saja. Nah, kurang lebih lah seperti itu. Nah, saling dorong antara satu dengan yang lain. Kamu kasih tahu Rasulullah. Yang satunya mengatakan, kamu mau kasih tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ada yang berani untuk membela, memberikan syafaat kepada wanita tersebut. Ya, kenapa? Ya karena mereka tahu salah satu sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sudah berkenaan dengan masalah hukum, itu tidak akan goyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi hasil kesimpulan mereka karena saling dorong-mendorong, saling menunjuk antara satu dengan lain untuk tampil ke depan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat. Tidak ada yang mau. Akhirnya mereka pun mengatakan begini saja, kita suruh saja orang yang ya kira-kira didengar perkataannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
kira-kira siapa ini kira-kira di antara kita, di kalangan kita yang kira-kira yang didengar ucapannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu saja suruh memberi pembelaan terhadap wanita atau jariyah tersebut. Akhirnya pandangan mereka tertuju pada satu individu, satu person. Kira-kira siapa dia? Aisyah mungkin tak, tapi memang belum pernah saya ceritakan kalau saya tidak salah. Aisyah, Fatimah, siapa lagi? Artinya ini orang betul-betul didengar perkataannya dan sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatimah, Abu Bakar, ada lagi suara lain? Khadijah, ada lagi? Aisyah, ada lagi? Sama. Siapa berteriak itu? Ya, ada seorang individu yang dia digelar, ada orang begini ya. Itu sahabat, ada yang disebut dengan hawarinya Rasulullah. Sama dengan Nabiullah Isa, dia punya hawari. Ya, hawari itu adalah penolong ya, atau orang yang berjanji setia untuk menolong nabinya. Itu disebut dengan hawari. Nah, hawari ya, likulli nabiyyin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua nabi itu punya hawari. Wa hawari Zubair bin Awwam, dan penolong setiaku adalah Zubair bin Awwam. Nah, ada beberapa individu yang disebut-sebut seperti itu, dan ada salah seorang sahabat yang dikenal dengan yang tercintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang terkasihnya Rasul sallallahu, artinya yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau bahasa sejarahnya disebut dengan hibbu Rasulillah. Jadi orang yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa dia itu? Tetapi bukan dia, justru anaknya kekasih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa dia? Usamah bin Zaid. Nah, itu tidak. Usamah bin Zaid. Usamah anaknya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah. Siapa Zaid bin Harisah? Bagus. Anak angkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan pemberian daripada orang istri tercintanya Sayyidatina Khadijah. Nah, jadi sudah diceritakan sebelum-sebelumnya bahwa Zaid bin Harisah itu diserahkan oleh Sayyidatina Khadijah kepada Rasulullah. Zaid bin Harisah kemudian punya anak yang bernama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid otomatis gelarnya Hibbi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang terkasihnya, orang terkasihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke. Jadi kesimpulan mereka, hanya satu saja orang yang didengar itu perkataannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Usamah saja. Ya suruh dia, anak muda pada saat itu masih Usamah, masih belia. Oke, suruh dia untuk memberikan syafaat kepada jariyah ini. Akhirnya pergilah Usamah bin Zaid ya, karena disuruh oleh para sahabat yang lain. Sampai di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia utarakan keinginannya, kemauannya atau hajatnya. Mendengar itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, atas syafa'atan fi haddi min hududillah. Apakah kamu mau memberikan suatu keringanan terkait dengan satu hukuman hudud dari beberapa hukuman hududnya Allah Subhanahu wa taala? Artinya hukum itu kan wajib dikenai hukum hudud itu. Nah, kamu mau bela-bela itu, mau gugurkan hukum Allah yang seperti itu, kamu memberikan syafaat. Pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam marah, bahasa kasarnya begitu, merah mukanya, kemudian dia berteriak di kalangan para sahabat. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innamal ladzi ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat terdahulu itu idza saraqa syarifuhum, apabila mencuri orang mulianya mereka, maka tarakuhu, mereka meninggalkan itu. Tarakul had, mereka tinggalkan hukuman had. Kalau yang mulia yang mencuri, kalau orang kaya yang mencuri, kalau yang berdasi mencuri, kalau pejabat yang korupsi, mereka tidak tegakkan hukuman hudud, hukuman had, potong tangan. Wa idza saraqa dha'ifuhum, dan apabila mereka mencuri orang-orang hinanya mereka,
aqamu alaihil hadd, maka mereka tegakkan kepada orang yang dhaif itu hukuman hudud, hukuman potong tangan, hukuman rajam, hukuman cambuk dan lain sebagainya. Kalau rakyat jelata, kalau seorang orang pinggiran yang melakukan suatu pelanggaran, mereka tegakkan hukuman had, hudud itu yang kemudian membinasakan umat-umat terdahulu, dibinasakan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak kisah-kisah yang sangat miris yang kita lihat atau saksikan berlaku di sekitar kita. Kalau orang-orang lemah begitu, ditegakkan hukuman. Tetapi kalau yang berdasi, yang good looking, yang terlihat penampilannya bangsawan dan lain sebagainya, sudah paling di sidang sebentar saja, ujung-ujungnya keluar. Kalaupun ada bahasa penjara, pasti ya dikasih ringan, sudahnya itu dapat remisi, sudahnya itu keluar, tidak lama ji. Bahkan ada yang tidak dipenjara, hanya tertulis di situ di atas kertas hitam di atas putih mengatakan dia dipenjara, tapi faktanya ternyata tidak dipenjara. Tetapi kalau orang-orang hina, rakyat biasa, rakyat jelata, pendakwa, itu sedikit saja itu langsung kurang lebihlah seperti itu. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang membinasakan umat-umat terdahulu itu seperti itu. Wallahi, demi Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Andai Fatimah putrinya Muhammad sendiri yang mencuri, maka aku akan potong tangannya. Itu sifat adil. Anakku mencuri, saya potong tangannya. Itu kata Rasul. Saudara, tidak peduli dia. Ya, itulah yang dimaksud dengan adil, sifat adil. Jadi sangat betul apa yang disampaikan di dalam riwayat ini, bahwa al-adla siratahu. Keadilan itu adalah akhlaknya, sirahnya, sejarah mulianya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke, apalagi? Wal haqqah syari'atahu, dan kebenaran itulah syariatnya. Syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Jadi di dalam sebagian pensyarah hadis mengatakan bahwa al-haqqa syari'atahu artinya apa? Artinya adalah bahwa syariatnya itu yang termulia, yang paling benar, ya. Kamalul haqqi artinya bukan satu-satunya yang benar, bukan begitu ya. Kalau kita lihat ini secara zahir saja, al-haqqa syari'atahu berarti syariat yang selain daripada syariatnya Rasulullah semuanya salah. Tidak begitu kata para ulama, tetapi yang dimaksud dengan al-haqqu di sini adalah kebenaran yang sempurna atau kebenaran syariat yang tidak dinasah lagi oleh ajaran. Berbeda dengan Nabiullah Isa misalnya, ya syariat dia dinasah oleh syariat kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, syariat kita tidak ada yang menasahnya, kekal sampai ke akhirat. Oke, apalagi? Wal hadiyah imamahu, dan hidayah ya, atau kebenaran, jalan yang lurus itu imamnya. Nah, artinya yang dijadikan terdepan, itu yang diikuti. Apa dia? Jalan yang lurus, pedoman, hidayah, yaitu Al-Quran. Oke, apalagi? Ya wal islama millatahu, dan Islam itu adalah ajarannya, agamanya. Islam adalah agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam itu adalah agama yang sebenarnya bukan cuma merupakan stempel bagi umat akhir zaman, umat kita. Jadi jangan bilang bahwa kita ini adalah umat Islam, kita saja yang Islam. Tidak, Islam itu dari dulu, dari zamannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Islam itu ta'rifnya adalah agama yang benar, agama yang mempersahkan diri, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya dengan sesuatu. Itu adalah Islam. Mau dia Yahudi, mau dia Nasrani, mau dia Islam, mau dia Kristen dan lain sebagainya. Cuma kan masalahnya agama-agama yang lain itu dinasahmi oleh agama kita. Oke. Wa Ahmad ismahu, dan Ahmad adalah namanya. Jadi Ahmad nama Rasul sallallahu alaihi wasallam di kitab-kitab terdahulu, walaupun sebagian kitab tidak langsung nak sebutkan Muhammad, tetapi rata-rata ya di kitab-kitab terdahulu adalah Ahmad namanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang menggambarkan perkataan Nabiullah Isa alaihi salam kepada umatnya Bani Israel. Apa kata Nabiullah Isa? Kata Nabiullah Isa, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima ma'akum
lima baina yadaykum minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad. Itu kata Nabiullah Isa. Katanya apa dia? Ingatlah ketika berkata Nabiullah Isa kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian yang membenarkan kitab-kitab sebelum Injil, yaitu kitab Taurat. Dan aku menyampaikan berita gembira kepada kalian. Ini disebut dengan tabsyir, mubasyiran. Ya, akan adanya nabi setelahku yang namanya adalah Ahmad. Wa Ahmad ismahu, dan Ahmad adalah ismahu. Ahmad ya Habib. Kan ada lagu-lagunya begitu, kurang lebih. Kenapa saya hafal itu ayat? Ya karena dari kecil itu lagu itu paling saya suka waktu masih kecil. Apa dia? Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Baru musik tang baru Ahmad ya Habibi. Itu lagunya Haddad itu dulu waktu masih saya kecil. Ya, wa Ahmad ismahu, dan Ahmad adalah namanya. Oke, terus ya, ahdi bihi ba'dad dhalalati, aku memberikan hidayah dengannya, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'dad dhalalah, setelah kesesatan, setelah zaman jahiliyah, setelah zaman jahiliyah ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kesesatan itu hilang. Allah berikan petunjuk kepada mereka melalui atau asbab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi wa u'allimu bihi ba'dal jahala, dan aku mengajarkan bihi dengannya, artinya karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'dal jahala, setelah kebodohan atau setelah kejahiliaan, kurang lebih seperti itu. Oke. Terus ya, wa arfa'u bihi ba'dal khamalati, dan aku mengangkat, meninggikan bihi dengannya atau sebabnya setelah al-khamala, ketersembunyian, artinya ketidakterkenalan. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dulu orang Arab itu atau orang beriman itu yang mengamalkan syariat Nabiullah Ibrahim itu tidak ada yang diketahui. Senyap-senyap saja tidak ditahui orangnya. Begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam hadir, dilantik di situ, tiba-tiba kemudian muncullah ke permukaan nama atau eksistensi orang-orang Arab atau syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, syariat-syariat yang benarnya juga orang-orang Yahudi yang masih benar atau orang-orang ahlul kitab. Itu kata musyarrih terkait dengan maksud wa arfa'u bihi ba'dal khamala. Apalagi ya, wa usammi bihi ba'dan nukrah. Wa usammi bihi, dan aku memberi nama, u'arifu dalam makna lainnya, aku memperkenalkan ba'dan nukrah, ya setelah tidak dikenal, diingkari. Nukrah itu ya itulah yang hampir sama dengan wa'arfu bihi ba'dal khamala. Arfa'u bihi ba'dal khamala itu juga diantara penafsirannya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu itu rakyat biasa, tidak diketahui, kemudian tiba-tiba diketahui. Apalagi ya, ukatsiru bihi ba'dal qillah, dan aku memperbanyak bihi karenanya ba'dal qillah, setelah sedikit. Ya, jadi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya tiba-tiba orang Arab itu menjadi kaya raya, menjadi penguasa. Jadi dengan apa? Ya dengan cara ya banyak negara-negara yang ditaklukkan oleh orang-orang Islam, dan ghanimah itu menjadi halal bagi mereka. Artinya rezeki semakin banyak pada saat itu. Itu masuk wa ukatsiru bihi ba'dal qillah. Itu makna secara zahir. Kemudian makna secara batin, secara maknawi adalah dengan memperbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, insyaallah Allah akan mudahkan rezeki kita, perbanyak rezeki kita. Wa ukatsiru bihi ba'dal qillah. Apalagi wa ughni bihi ba'dal aila, dan aku kayakan dengannya setelah al-aila, setelah kefakiran atau kemiskinan. Oke, apalagi ya, wa ajma'u bihi ba'dal furqah, dan aku mengumpulkan karenanya ba'dal furqah, setelah perpisahan. Maksudnya apa? Setelah si bombe, setelah si benci antara satu dengan yang lain, dengan hadirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba hati yang saling tidak suka antara satu dengan yang lain, wabil khusus penduduk Madinah itu kemudian menjadi akur, menjadi
satu. Di antaranya adalah suku Aus dan suku Khazraj. Itu dari dulunya itu tidak pernah akur, bertempur terus. Begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dilantik, kemudian hijrah ke Madinah, Rasulullah yang mendamaikan suku Aus dan Khazraj itu. Dalam ayat dikatakan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika kalian itu saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Kemudian Allah alafa baina qulubikum, lembutkan hati di antara kalian, akhirnya kalian menjadi bersaudara. Para mufassir mengatakan asbabnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat lain mengatakan wa kuntum fi syafa' hufratin minan nar fa anqadakum minha. Kalian itu wahai orang-orang Madinah itu di tepi jurang neraka, hampir masuk ke dalam neraka, tetapi Allah selamatkan kalian dari itu. Maksudnya ini karena mereka bermusuhan terus, kafir terus, sesat terus. Rasul hijrah mendamaikan, Allah selamatkan mereka. Ajma'u bihi ba'dal furqah. Oke, apalagi wa u'allifu bihi baina qulubin mukhtalifah, dan aku lembutkan bihi dengannya baina qulubin mukhtalifah, antara hati-hati yang bersalahan, bertentangan, mukhtalifah berbeda-beda antara satu dengan yang lain melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke. Apalagi ya wa ahwa'a apa itu? Baina qulubi wa ahwa'i mutasyattitah, ya, mutasyattitah, dan hawa-hawa nafsu yang beragam atau yang bermacam-macam, macam-macam karakter bentuk orang. Jadi memang ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mendamaikan. Apalagi wa umamin mutafarriqah, dan umat-umat yang berbeda-beda, yang bermacam-macam. Ada Majusi, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Farsi, ada Najasi, macam-macam lah. Kemudian dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarannya disebarkan ke segala penjuru dunia. Nah, kelompok-kelompok atau ajaran ini menjadi satu, memeluk ajaran Islam. Walaupun yang ke belakang ini banyak juga yang tidak memeluk Islam. Oke. Apalagi wa aj'alu ummatahu, ya, dan aku jadikan umatnya khaira ummatin, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk orang-orang. Sebaik-baik umat adalah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat Al-Qur'an dikatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu wahai umat Muhammad sebaik-baik umat yang dikeluarkan, yang diadakan, yang dimunculkan ke permukaan untuk orang-orang. Kenapa kita mulia? Karena kita menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Tariqir Rasyad mengatakan bahwa ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu sudah tidak ada pada umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lagi khairiyahnya, tidak ada lagi kebaikannya. Kenapa? Karena kebaikan umat itu digantungkan kepada dua sifat itu. Seru kebaikan, cegah kemungkaran. Sepanjang kita amalkan, kita tetap di dalam khairiyah tersebut. Jadi jangan bosan untuk menyampaikan kebenaran. Oke. Terus habis ini nanggung. Ya, wa qad akhbara alaihi salam, dan sungguh telah memberitakan Rasul sallallahu alaihi wasallam an sifatihi fit Taurati, terkait atau tentang sifatnya di dalam Taurat. Faqala, kemudian beliau berkata, beliau sendiri yang menggambarkan sifat beliau di dalam kitab Taurat. Apa dia? Wa huwa as-sadiqul amin. Ya, dia adalah, maksudnya Nabi akhir zaman, maksudnya dirinya adalah as-sadiqul amin, yang jujur, yang amanah. Oh, berarti dari riwayat ini kita bisa tebak bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pandai membaca, karena dia baca kitab Taurat. Kemudian dia katakan gambaran Nabi akhir zaman itu maksudnya dirinya yaitu as-sadiqul amin. Bagaimana itu? Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam an-nabiyul ummi, nabi yang tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Memang ada khilafiyah di kalangan para ulama terkait itu, tetapi pendapat yang paling kuat Rasul tetap ummi. Nah, bagaimana kalau kita temukan hadis yang seperti ini? Bagaimana menjawabnya? Cara menjawabnya bahwa
Ya, dia tahu kitab Taurat bukan berarti dari hasil bacaan, tetapi dari hasil ikhbar, berita. Artinya ada orang yang kasih tahu, kan begitu ceritanya. Ya, begitu cara menjawabnya. Oke, terus mana tadi? Wahwa dia yang jujur, al-amin maha amanah, abdi hambaku Ahmad, namanya adalah Ahmad, ya. Al-Mukhtar, yang dipilih, ya. Nama lain Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Mukhtar, yang dipilih dari nabi-nabi yang lain. Mauliduhu Makkah wa muhajaruhu bil Madinah. Tempat lahirnya di Makkah dan tempat hijrahnya di Madinah. Ini yang ada di dalam kitab Taurat. Makanya itu ada orang Yahudi di Madinah karena mereka baca kitab Taurat bahwa tempat hijrahnya adalah Madinah. Dia cari ciri-ciri Madinah bagaimana, yang dikatakan banyak nakhlah, banyak kurma. Akhirnya dia temukan, akhirnya ada orang Yahudi di Madinah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke. Atau dia mengatakan begini, Thaibah, nama lain daripada Madinah adalah Thaibah. Kalau Makkah, ya Makkah, atau tanah haram. Kalau Madinah, ya Thaibah, ya Thaibah, ya Thaibah, ya Thaibah. Itu yang dimaksud adalah negeri Madinah yang dimaksud, ya. Terus terakhir, wa ummatuhu, dan umatnya itu adalah alhammadun Allah, adalah yang senantiasa memuji, bertahmid terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau digelar kita ini sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya itu jangan menggunakan bahasa Muhammadiyah, tetapi apa? Alhammadun. Jadi kita ini adalah Alhammadun, ya. Tapi di kebanyakan kitab dikatakan kita ini adalah ummatul Muhammadiyah. Fakta yang sesungguhnya sesuai dari riwayat hadis sebenarnya Alhammadun. Kurang lebih seperti itu. Orang yang senantiasa bertahmid, ya, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ala kulli halin, atas segala sesuatu. Jadi perbanyak bertahmid, memuji Allah, alhamdulillah, 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 dan seterusnya. Tahmid ini luar biasa sekali karena masuk dalam kategori zikir yang di atas dari sekian banyak zikir. Tahlil, tahmid, tasbih, itu zikir yang paling bagus untuk selalu kita ucapkan. Nah, salah satunya adalah tahmid yang dimaksud di sini. Nah, ala kulli hal. Kalau mau langsung ke belakang boleh juga. Maksudnya sambung, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Jatuh di motor misalnya, atau menderita tetap alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Kenapa? Ya, kita masih baik. Orang kemarin sudah meninggal jatuh di motor. Baru-baru ini lagi viral lagi di Balikpapan, itu tabrakan beruntun, itu banyak yang meninggal, waliyadzubillah. Mobil dari belakang itu, daerah di viral lagi, itu banyak yang meninggal, kasihan. Itu ya, kita alhamdulillah masih banyak orang yang lebih buruk daripada kita. Oke, hada wabillahi taufik. Habis pembahasan terkait dengan tabsir di dalam kitab Taurat. Selanjutnya tabsir di dalam kitab Injil. Oke, baca doa. Allahumma astagfirullah. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma daya wasi'al karam. Bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma daya wasi'al karam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna
Alhamdulillahirabbil alamin.